Shalom, puji Tuhan, malam ini malam yang luar biasa. Pujian penyembahannya luar biasa, hadirat Tuhan begitu kuat. Saya mengalami jamahan yang luar biasa. Dan saya percaya juga Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudara lanjutan daripada khotbah kemarin. Ya saudara, tentang kunci Daud yang kita akan bahas tentang ikat pinggang kebenaran. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 22 saudara. Ayat 20 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. Ya saudaraku, ya kita akan baca 1, 2, 3. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya sudah, ada 4 faktor penting yang menjadi prasyarat bagi seseorang yang menerima kunci Daud, saudaraku. Kita sudah bahas, ya kan? Saya berdoa supaya setiap kita menerima yang namanya kunci Daud. Katakan amin, saudaraku. Ya, yang pertama di sini dikatakan apa, saudara? Seorang yang mengenakan jubah kebenaran. Kemarin kita sudah bahas, ya kan, saudaraku? Jubah kebenaran. Yang kedua adalah seorang yang mengenakan ikat pinggang kebenaran. Hari ini kita akan bahas. Nah, besok kalau Tuhan kehendaki kita akan bahas tentang seorang yang berani memikul tanggung jawab. Yang keempat adalah seorang yang memiliki hati Bapa. Saudara, kita bisa menyelesaikan tugas dan panggilan hidup kita bila mana Tuhan memberikan kita kunci Daud. Nah, kunci Daud ini adalah kuasa dan otoritas Allah yang bekerja lewat apa, saudara? Doa-doa kita, perkataan-perkataan profeti kita, dan juga pekerjaan kita. Apabila Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, Dia memberikan kita kuasa, ya kan? Untuk apa? Dibukanya pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat, sehingga kita mengalami pembebasan seutuhnya. Yang mengerti percaya katakan amin. Ya saudara, so bisa tulis amin-amin di live chat saudaraku yang serius. Jadi kalau kita mendapatkan kunci Daud, ya, kita bisa perintahkan pintu-pintu yang tertutup itu dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Jika sesuatu yang buruk itu terjadi atau terbuka, kita bisa berkata tertutup dalam nama Yesus, maka itu akan tertutup. Yang mengerti katakan amin. Ketika Roh Kudus sedang dicurahkan ke atas kita, ya kan, di dalamnya ada kuasa dan otoritas untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, kemarin saya mau review sebentar, saudara. Untuk kemarin kita bahas tentang jubah kebenaran, ya. Yesaya 22 ayat 21 katakan, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ini jubah, ya kan, jubah. Apa sih artinya? Tuhan kasih jubah. Ini yang pertama, jubah. Seorang yang akan menerima kunci Daud, otoritas, kuasa daripada Allah, saudaraku, ya kan, adalah seorang yang pertama harus terima jubah dulu. Siapa? Artinya apa? Ya orang itu harus lahir baru. Harus lahir baru. Harus ditebus. Harus percaya Yesus. Kayak seperti gini, saudara. Ya kan? Kita bisa mengaktifkan kuasa darah Yesus. Nah, itu bagian dari kunci Daud, ya kan? Kalau kita sudah menjadi orang Kristen. Orang yang sudah percaya Tuhan. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Makanya saudaraku, ini bicara tentang, ya kan, kita perlu menerima jubah kebenaran. Itu bicara tentang apa, saudara? Itu Yeskel 36 ayat 26-27 katakan. Ini dulu, kita harus menerima apa? Hati yang baru, roh yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan
melakukannya. Ini dulu saudaraku. Jadi dia berikan hati baru, roh yang baru, hati yang taat. Ya saudara yang bisa melakukan. Jadi sini apa tuh jubah? Saya review yang kemarin. Ya kan, jubah itu adalah bagian terluar. Jubah bukan hanya berfungsi untuk menutupi tubuh, tapi juga menunjukkan apa? Status dan identitas seseorang. Nah di dalam Alkitab ada jubah kebenaran. Kemarin kita sudah bahas jubah pujian. Ya ketika kita nyanyi, ku kenakan jubah pujian dan sebagainya. Di perjanjian lama, jubah berkaitan langsung dengan sesuatu yang apa? Jasmani dan rohani. Nah, kita bahas kalau jubah seorang budak, kalau saudara lihat zaman dulu itu cingkrang. Kalau jubah orang yang merdeka, ya saudara, jubah seorang raja, saudaraku, yaitu utuh sampai ke bawah. Nah, Daud di sini kunci Daud, saudaraku yang Yesus. Daud seorang yang mengerti betul betapa jubah yang dikenakannya itu punya pengaruh yang sangat besar. Kita sudah bahas kemarin, sejak Daud mendapatkan jubah Yonatan, perilaku Daud berubah menjadi apa? Bijaksana, cermat, hati-hati, ahli, terampil, saudara, peka. Sehingga dampaknya apa? Saudara, setiap kali Daud maju berperang, ia selalu berhasil. Saudara, itu dampak daripada sebuah jubah. Saudaraku, saya percaya inilah yang Tuhan kehendaki buat saudara dan saya. Dia ingin berikan kita jubah. Jubah apa? Jubah kebenaran, jubah kelahiran baru, jubah saudaraku yang jubah pujian. Tuhan mau berikan jubah ini buat setiap kita. Katakan amin. Jadi jubah ini bicara tentang kayak macam ada dua unsur ya saudara. Ya, status identitas ini bicara tentang apa? Kalau Tuhan berikan jubah itu rohnya. Itu ada unsur apa? Karunia roh, kemampuan, dan juga buah roh, kelakuan, karakter. Jadi ini bicara tentang apa saudara? Kemampuan dan karakter. Itu dalam jubah itu saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Nah lihat sini. Yusuf ketika dia dikenakan jubah warna-warni oleh ayahnya Yakub, maka Yusuf ini dia tidak lagi bersifat kekanak-kanakan. Ada kedewasaan yang luar biasa yang muncul di dalam dirinya setelah dia pakai jubah itu saudaraku. Jadi kemarin pada waktu pembukaan sekolah Bethesda saudaraku, kita ngumpul sama orang-orang tua. Jadi waktu ibadah itu seperti kayak turun gitu saudara. Saya juga ada diskusi sama istri, ya kan, bahwa ini anak-anak, inilah hari pertama anak-anak ditaruh di sekolah ini. Tuhan suruh orang tua tuh harus mendoakan anaknya, mendoakan dan bernubuat untuk anaknya bahwa dia ini akan jadi apa nanti. Hari pertama, lalu saya juga bicara sama kepala sekolah dan para guru, nanti ambil satu hari. Kalau orang tuanya udah dapet anaknya ini akan jadi apa? Misalnya jadi dokter. Jadi nanti sekolah atau ini kan meminta supaya anak ini datang ke sekolah dengan baju dokter. Kalau mau jadi polisi, polisinya nggak boleh pakai pangkat sersan atau tamtama, tapi pangkat bintang 4. Saudaraku, jadi langsung Kapolri gitu. Jadi dia mau jadi tentara, tentaranya bintang 4. Saudaraku, ya kan? Jadi kita kasih baju, semuanya kasih baju untuk apa? Untuk mau kasih tahu ke anak ini bahwa ini loh masa depanmu nak. Kalau misalnya ini mau jadi hakim, bikinin jubah hakim. Saudara, jadi ketua Mahkamah Agung bagaimana? Jubahnya bukan hakim yang biasa gitu saudaraku. Jadi ini senang. Jadi saudaraku yang jubah ini punya pengaruh. Ketika Yakub kasih jubah kepada Yusuf yang masih muda, masih anak-anak, masih remaja, tiba-tiba dia jadi berubah. Matang banget dia. Dia bisa urus abang-abangnya, kakak-kakaknya. Dia bisa kasih makan kakaknya, dia bisa perhatikan, dia jaga kakak-kakaknya. Saudaraku, walaupun pada akhirnya kakak-kakaknya saudaraku merobek jubahnya dia, menanggalkan jubahnya itu dan membuang dia ke sumur, lalu mengenakan dia jubah budak. Tapi saudara, yang namanya
baju warna-warni itu, jubah itu saudara, itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Bahwa kelak saya akan menjadi seorang raja. Yang ngerti katakan amin. Saudara tahu siapa lagi yang namanya Yosua. Yosua dia dapat jubah. Saudara, ketika Musa menumpangkan tangan pada Yosua, lalu ada roh kebijaksanaan sehingga orang-orang Israel mendengarkan perkataan Yosua seperti mereka mendengarkan perkataan Musa, karena ada jubah yang turun di situ, saudara. Elisa mati-matian ngikutin, deketin Elia sampai akhirnya Elia terangkat ke sorga. Apa yang dia kejar? Dia gak minta apapun. Dia harapkan apa? Jubahnya itu. Ketika jubahnya dilepaskan, dia pakai jubah. Apa yang terjadi? Elia lakukan 7 mujizat yang luar biasa. Elisa melakukan berapa saudara? 13 mujizat luar biasa waktu dia hidup. Dan 1 mujizat luar biasa pada waktu dia mati. Saudaraku Yesus. Lihat, ini jubah ini dampaknya besar sekali. Nah, apa maksudnya? Kita pun punya jubah saudaraku. Yaitu apa saudara? Tuhan juga beri secara rohani. Yaitu apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa untuk menerima warisan. Kuasa menjadi ciptaan baru. Kuasa menjadi apa? Saksi Kristus. Kuasa untuk menjadi umat Allah dan imamat yang rajani. Saya mau bicara saudara, ini perluasa sedikit ya sebelum saya masuk ke yang kedua. Saudara tahu ini dampaknya besar banget tuh jubah. Gak main-main. Saul pernah merobek jubah Samuel. Raja Saul merobek jubah Samuel. Dia pegang dirobek. Samuel bicara apa saudara sama dia? Ya kan? Dia ngomong sama Tuhan sudah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel. Pada hari ini, ya kan, telah diberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Waktu dia robek jubah Samuel. Ini Samuel siapa? Ini imam. Orang yang diurapi. Dia robek saudara ke jubahnya. Apa yang terjadi? Itu robek. Kadang-kadang nih saudaraku yang sebetulnya. Kita nih gampang dengan kata-kata kita. Kita robek jubah orang. Saudara, itu kita sedang merobek daripada apa saudara? Pekerjaan kita. Jabatan itu saudara. Sampai Tuhan tuh tolak daripada Saul. Waktu Daud saudara. Ya kan, potong puncak jubah Saul. Saudaraku, waktu dia buang hajat, BAB. Saudara bayangkan, hanya sepotong puncak jubah, sebuah kerajaan Israel itu berpindah. Hanya dia potong. Lalu apa saudara? Daud bilang, pada waktu dia sudah, ini jubah kamu, puncak jubah kamu. Maksudnya Daud bilang begini, aku hormati kamu orang yang diurapi. Aku hargai nyawa kamu. Aku bisa bunuh kamu. Yang selalu ngejar cari aku untuk bunuh aku. Tapi aku gak lakukan itu. Karena aku tahu ke orang yang diurapi aku gak mau sentuh. Aku gak mau bunuh kamu. Cukup aku ambil puncak jubahnya. Apa jawaban daripada Saul? Kita sudah bahas kemarin kan. Saul bilang, rupanya kamu ini karakternya lebih baik dari aku. Engkau pantas jadi raja Israel. Dari murid Saul kurang lebih Daud dinubuatkan akan jadi apa? Raja. Dari situlah berpindah. Tuhan tuh maunya prosedural. Ngerti gak saudaraku? Kayak hak kesulungan. Gak ujuk-ujuk langsung Tuhan mau kasih ke Yakub. Harus dari yang punya dulu serahkan kepada yang berhak. Dari Esau, saudara, dia serahkan kepada Yakub. Ditukar dengan apa? Semangkok kacang merah. Itu udah sah sebenarnya. Kalau toh tindakan Yakub mungkin bohongin bapaknya, itu kedagingan dia yang dia harus bayar. Tapi saudara harus ada dari yang punya. Nih dari Tuhan sudah ngomong sama Samuel. Samuel bilang, kerajaanmu sudah koyak Saul. Tuh. Berikutnya lagi saudara, Saulnya sendiri bilang, Daud, kau akan gantikan aku. Yonatan yang punya hak untuk duduk jadi raja. Karena dia adalah putra mahkota. Yonatan bilang, engkau akan jadi raja. Jadi banyak orang peneguhan. Ketemu Abigail, saudaraku. Istri daripada Nabal. Dia bilang, kamu akan jadi raja. Ibu bapak saudara, apa yang membuat Daud bisa begitu bijak? Bisa berlaku bijak.
cermat, peka. Karena dia dapatkan apa? Jubah. Ketika saudara dapat jubah, jubah kita itu apa? Hati yang baru, roh yang baru. Itu doa kita setiap hari. Setiap kali kita menara doa, doa kita adalah Tuhan beri kami roh yang baru. Hati yang baru, roh yang baru. Disitulah jubah itu turun buat saudara. Apa yang sulit bagi orang lain, itu akan jadi mudah bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Orang yang menerima jubah dari Tuhan, hidup orang itu pun diubahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku, kita bahas kemarin apa yang jubah itu bicara tentang apa lagi? Pikiran. Karena dalam Kolose 3 ayat 12, ya kan? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Yang kenakan artinya apa? Selalu berpikir, selalu bicara, selalu berbuat dalam satu ini kan adalah apa? Kerangka apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Lima sifat ini harus kita terus pikirkan untuk kita bisa lakukan. Itu namanya kita sedang mengenakan apa? Jubah. Katakan apa? Jubah kebenaran adalah kebelas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kalau 5 hal ini datang, kuasa Roh Kudus bekerja bebas dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus memberkati saudara berlimpah-limpah. Saudara akan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Sehingga saudara mendapat banyak berkat. Kalau saudara dan saya kenakan jubah 5 ini. Jubah yang membuat kita bisa bertindak bijaksana. Sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi kita bisa menguasai diri, menjadi tenang, hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Jubah. Kita nyanyi saudara yang kemarin lagunya. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian, segala kelemahan menyerah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan Jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah. Sekali lagi saudara, ayo nyanyi. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Nah yang kedua saudara, seorang yang akan menerima kunci Daud. Ini kunci Daud, otoritas dan kuasa. Ya kan? Itu sebenarnya Yesus sendiri. Kuasa yang punya Yesus. Yesus berkata kalau aku buka, nggak ada yang bisa tutup. Karena Yesus tuh pegang kunci Daud itu buka apa saudara? Pintu surga. Kerajaan sorga. Supaya saudara dan saya bisa masuk ke dalamnya. Ya saudara, yang percaya katakan amin. Ini dia saudara. Yesus tutup pintu neraka. Dia berkuasa atas maut dan kerajaan maut. Saudaraku. Kalau dia sudah tutup itu, tidak satu pun saudara yang dapat bisa membukanya lagi. Yang percaya katakan, nah ini sekarang kunci ini mau diberikan kepada saudara. Tujuannya adalah satu, supaya saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Untuk apa saudara? Membuka kerajaan Allah, pintu surga, supaya banyak jiwa, banyak orang bisa masuk ke sana. Yang ngeri katakan amin. Kita juga bisa tutup pintu neraka, supaya tidak ada orang yang pergi ke neraka. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah percaya dan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Hidup dalam kemenangan. Kunci Daud ini penting. Yang pertama saudara, kita harus punya apa? Pakai jubah. Saudara, hati baru, roh yang baru. Yang kedua adalah apa? Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Yesaya 22 ayat 21 katakan apa sini? Yang kedua, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Ikat pinggang adalah bagian dari perlengkapan dalam
peperangan bagi tentara Romawi. Fungsi ikat pinggang selain untuk mengencangkan jubah, ada 3 saudara fungsinya. Pertama, ikat pinggang berfungsi sebagai apa? Tempat untuk meletakkan sarung pedang. Saudara lihat ada ya kan? Saya akan bacakan dulu Efesus 4 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirakan keadilan. Jadi pakai dulu ini saudaraku, ya kan? Ikat pinggang. Salah satu persyarat untuk menerima kunci Daud, kita harus tahu berperang, bisa berperang. Jika kita tidak tahu berperang, maka kita akan sulit menjalani kehidupan Kristen yang berkemenangan. Katakan amin. Nanti saya jelasin apa sih maksudnya perang gitu saudaraku. Saya berdoa deh, agar kita semua terus belajar berperang secara efektif dan mengalami kehidupan Kristen yang berkemenangan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, kita tahu bahwa peperangan kita bukanlah melawan manusia. Bukan melawan orang per orang. Bukan melawan sekelompok masyarakat. Kita perang bukan, ya kan, berperang bukan melawan daripada orang-orang yang membenci kita. Bukan saudara. Musuh kita siapa? Iblis. Musuh kita siapa? Iblis. Penguasa-penguasa di udara. Nah, saudara tahu ya, jangan takut sama setan. Saudara akan berani lawan setan kalau saudara sudah berhenti nonton film setan. Itu dulu syaratnya pertama. Saudara, kenapa kok setiap hari kayak takut? Kalau ada masalah apa, khawatir, gelisah. Karena sering nonton film setan. Baca film horor, tulis yang serem-serem. Ya kalau kita lihat tuh film-film yang laku tuh film-film setan. Atau film-film kekerasan, film-film yang perbuatan setan semuanya saudaraku. Pembunuh segala macam. Saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa. Memberikan saudara kuasa, kunci Daud ini. Untuk apa? Mengusir setan-setan dalam namanya. Itulah perintah Tuhan setelah dia bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Nah, kalau Tuhan berkata begini, ya saya ulangi lagi. Aku akan mengikatkan atau menguatkan ikat pinggangmu. Maka hal itu berarti kita perlu memiliki apa? Integritas. Ikat pinggang kebenaran itu maksudnya adalah hidup dalam integritas. Hidup dalam integritas. Ikat pinggang kebenaran. Saudara, ya, berikat pinggangkan kebenaran artinya kita tidak hanya mengetahui kebenaran firman. Kita enggak cuma tahu firman. Tapi kita juga menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Kita tuh baca Alkitab, kita belajar Alkitab. Bukan cuma sekedar untuk tahu Alkitab, punya pengetahuan Alkitab. Kita baca Alkitab supaya kita bisa apa saudara? Melakukan, jadi pelaku, mentaati, yang mengerti katakan amin. Jadi itulah makanya saudaraku yang serius, kalau kita mengetahui kebenaran firman, tetapi kita tidak melakukannya. Kalau saya mengetahui kebenaran, tetapi tidak melakukannya, maka saya tidak memiliki integritas. Hal itu sebenarnya adalah sebuah apa? Kemunafikan. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa jika kita menjadi orang yang munafik atau tidak punya integritas, sesungguhnya kita tidak memiliki pertahanan. Kita tidak pernah punya kekuatan untuk melawan siapa? Iblis. Makanya saudaraku yang kasih sama Kristus, ikat pinggang itu pertama berfungsi sebagai tempat apa? Cantelan pedang. Saudara, sarung buat pedang. Ya, kalau kita punya pedang tapi nggak punya sarung untuk cantelannya, saudaraku yang Kristus, ini akan jadi masalah. Seperti orang punya firman tapi tidak bisa melakukan. Nah, ini yang jadi masalah.
Akhirnya hidupnya apa? Mengalami banyak kekalahan. Kalau ada masalah sedikit, ambiar. Ada kesulitan sedikit, serangan sedikit, saudaraku. Apa yang jadi? Khawatir, gelisah. Nah, hari ini ibu bapak yang kasih Kristus, Tuhan mau kita berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Orang yang mau menerima kunci Daud, dia harus berikat pinggangkan kebenaran. Artinya apa di sini saudaraku? Kita harus menjaga integritas kita. Tuhan menghendaki kita menjaga integritas. Hal itu bukan berarti kita harus menjadi orang yang sempurna. Bukan kita jadi orang yang sempurna, yang 10 betul kata orang Palembang. Enggak. Tetapi Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang apa? Tulus dan jujur, otentik. Katakan amin saudaraku, jujur. Makanya saya pernah berpikir gini saudara. Ada skandal Presiden Amerika. Ada 2 orang. Pertama adalah Watergate. Richard Nixon. Itu jatuh waktu skandal. Ada lagi Bill Clinton. Ada skandal juga, tapi gak jatuh. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau misalnya Richard Nixon apa skandalnya? Watergate. Bohong. Cuma ngomong bohong, jatuh. Bill Gates apa saudara? Masalah apa? Masalah seksual. Kok gak jatuh? Dia ngomong benar. Iya memang kulakukan. Ini. Saudara sini. Rupanya saudara, berbicara tidak benar itu lebih parah kalau di sana. Kalau di sini kita biasa ya. Jadi pelajaran pertama sebagai orang Kristen adalah integritas. Ini yang harus kita belajar. Saudaraku, berkata benar. Sesuai kenyataan, tidak ditambahkan, tidak dikurangin. Benar apa adanya itu. Mau kita salah, ya kita omong salah. Kita ngomong benar. Hitam-hitam putih-putih. Nah di sini, kalau kita bisa belajar tentang berbicara benar, berpikir benar, bertindak benar, maka kita sedang berikat pinggang kebenaran. Banyak orang Kristen itu gampang banget dimangsa oleh musuh. Karena mereka tidak mau hidup dalam apa? Integritas. Mudah berkata berkata dusta. Gak benar segala macam itu dipoles-poles. Supaya orang ambil kesimpulannya jadi ini penting saudara. Karena kita tahu di sini. Ini kuat atau tidak kita. Tergantung daripada apakah ada kebenaran di kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada apa? Damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada kuasa untuk apa? Menginjak iblis tetap ada di kaki kita. Saudara bisa disini katakan amin. Jadi musuh itu selalu berusaha untuk melemahkan kita dengan mencuri sukacita, damai sejahtera, menjerat kita ke dalam berbagai pencobaan dan membuat kita jatuh, mengikat kita dengan rasa malu dan rasa bersalah. Kita hidup dalam ketakutan. Ini musuh saudaraku. Jadi gini saudaraku yang kasih Kristus, kita harus punya kemampuan untuk berperang. Orang yang punya kemampuan berperang, dia harus tahu dong, apa sih sebenarnya strategi musuh. Kita harus tahu dulu strategi musuh itu apa. Makanya orang yang mau berperang harus lengkap data dan informasi. Siapa yang bertugas mengumpulkan data dan informasi? Intelijen, bidang intelijen. Saudaraku, sebelum saudaraku orang Israel menduduki tanah perjanjian, Musa utus 12 intelijen, pengintai. Untuk apa? Ngambil data, saudaraku. Sebelum Yosua masuk tanah perjanjian, dia kirim 2 orang. Sebagai apa? Tim intelijen. Saudara, untuk apa? Untuk bisa melihat datanya, strategi musuh itu apa. Nah sekarang saya mau kasih tahu saudara, strategi musuh cuma 4. Pertama adalah, dia tebar kebohongan. Dia tebar kebohongan, dusta. Itu. Karena iblis adalah bapak segala dusta. Saudara, ini penting. Kita harus tahu. Nah posisi kita harus menjadi bapak kebenaran. Amin. Oleh karena itu saudara dan saya, pentingnya kita punya firman, baca firman tiap hari, mikirin firman, perkataan firman, dan saudara di sini hidup dengan firman. Kalau saudara punya firman dan perkataan firman,
aplikasikan firman. Itu namanya saudara bisa berperang. Bisa berperang, tahu strategi musuh. Dan bagaimana menaklukkan strategi itu. Ketika iblis menebarkan yang namanya roh dusta. Dustanya pada saudara. Sakit COVID ini. Kau kan anak masih kecil ya. Kalau kamu mati nanti. Anak kamu siapa, gimana. Terus dia, itu tuh dusta iblis tuh. Oh, kamu sakit ini, nanti kamu akan ini, nanti ini. Kamu sedang ada masalah pekerjaan kamu, masalah keuangan. Wah, nanti kamu akan begini. Itu dusta iblis. Tapi kalau saudara punya firman, saudara bisa pakai itu firman. Ikat pinggang kebenaran. Artinya saudara punya firman dan bisa perkatakan firman itu. So bisa lawan strategi iblis dengan apa? Firman Tuhan. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Penyakit ini tidak akan pernah mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan sertai aku. Katakan amin, saudara. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan hidup seseorang, maka Tuhan sendiri akan mendamaikan aku dengan musuh-musuhku. Itu saudara firman, saudara katakan itu. Saudara pikirkan itu. Saudara lakukan itu. Dengar baik, dusta. Strategi pertama dikalahkan. Strategi kedua daripada iblis itu apa? Strategi apa setelah yang dusta? Dia menebar roh ketakutan. Karena dari dustanya dia akan bikin apa saudara? Ketakutan, intimidasi dia buat. Ketakutan. Dengar baik, ketika kita jatuh dalam ketakutan, disitulah iblis dengan mudah memangsa. Satu hari, saudaraku, malaikat perintahkan anak buahnya, malaikat, ya kan? Sudah bunuhlah satu kota itu, katanya. Dengan apa bunuhnya? Ya dengan COVID lah 19. Berapa orang bunuhnya? 1000. Siap komandan. Langsung anak buah daripada malaikat turun ke satu kota, saudaraku. Lalu buat laporan, dilapor. Bukan 1000 yang mati, saudara tahu berapa? 10.000. Ini saya kutip daripada cerita ketua sinode kami. Saudaraku. Lapor, kenapa yang aku suruh 1000 yang mati lewat COVID? Kenapa di 10.000? Yang mati karena COVID benar memang 1000. Tapi yang 9.000 mati ketakutan karena COVID. Ibu bapak saudara yang kasih beri, itu setan. Banyak orang mati. Bukan karena penyakit, tapi karena ketakutan itu. Banyak orang, saudara terpuruk keuangannya. Bukan karena dia tidak bisa kerja. Bukan karena dia gak bisa kelola uang. Tapi karena ketakutannya. Takut miskin, takut kurang. Akhirnya dia serakah. Lalu dia lakukan salah-salah ambil ke investasi. Saudara bisa ngurus ini, katakan amin. Nah ini roh ketakutan. Yang ketiga, strategi iblis. Jadi ketakutan harus dilawan dengan apa? Urapan kasih. Makanya selalu di menara doa saya berdoa. Tuhan curahkan urapan kasih. Supaya anak-anakmu ini bisa lenyap ketakutannya. Katakan amin. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yang ketiga pencobaan. Dia kasih pencobaan. Cobaan supaya apa? Kita jatuh dalam dosa. Oleh karena strategi kita apa? Kita harus benar-benar bergantung kepada apa? Kuasa kasih karunia Allah. Kuasa kasih karunia Allah. Pencobaan buat kita jatuh apa saudara? Makanya kan jangan kita ini jauh dari kasih karunia. Supaya tidak timbul akar pahit. Akar pahit itu dosa. Kita udah ada akar pahit. Kita sudah jatuh dalam pencobaan itu. Jatuh dalam dosa itu saudaraku. Dosa bukan yang apa? Waktu kita pahit. Itu tanda kita jauh dari kasih karunia. Untuk kita bisa dilindungi, kita butuh kasih karunia. Bicara kasih karunia, bicara apa? Kuasa darah Yesus. Yang keempat, strategi iblis itu apa? Yang tiga tuh bikin susah. Yang keempat, dia bikin kita bisa senang. Dengan cara apa? Kesombongan. Waktu kita senang, waktu kita sukses, kita diberkati, dibuat kita jadi sombong. Merasa kita lebih hebat dari yang lain. Strategi kesombongan, ini memang berat. Karena ini dosa pertama. Dosa Lucifer yang pertama itu adalah kesombongan, saudaraku. Saudara, ini makanya perlu apa saudara? Kesombongan. Perlu apa? Kuasa doa dan puasa.
kuasa doa dan puasa. Jadi seorang yang mau punya kunci Daud, dia harus bisa memiliki kemampuan untuk perang. Orang yang punya kemampuan perang, dia harus tahu strategi musuh itu apa. Lalu untuk menaklukkan strategi ini, apa strategi yang harus kita buat? Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kalau saudara bisa, ya kan, mengerti, yaitu kemampuan. Kita harus memiliki kemampuan berperang, itu kemampuan untuk mengerti bagaimana menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita tidak memiliki kemampuan berperang, kalau saudara tidak punya kemampuan untuk berperang, saudara akan dapat kena masalah. Hidupnya gak ada damai sejahtera, gak sukacita, khawatir terus, takut terus, gelisah terus, pahit terus, benci terus, negatif terus. Itu tanda orang Kristen yang apa? Tidak bisa berperang. Kunci Daud hanya diberikan kepada orang Kristen yang ngerti bagaimana caranya berperang. Saudara diajarin hari ini, mulai malam ini saudara sudah bisa berperang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sebab kita tidak akan pernah bisa lewati hidup ini tanpa peperangan. Tiap hari kita bangun, pasti kita perang. Iblis cari waktu, cari cara, bagaimana caranya kita jatuh. Terpisah dari Allah, dari kasih karunia Allah. Dia pakai apa saudara? Roh ketakutan lah, roh kesombongan lah, roh dusta, dia pakai itu semua. Kita tahu ini, makanya kita butuh setiap pagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sebenarnya program Menara Doa ini itu sebenarnya tempat latihan candra di muka untuk berperang, saudaraku sebenarnya. Kita doa, kita muji nyembah, tiap hari dengar firman ini. Tinggal sudah praktekkan. Praktekkan. Saya sudah ajar tentang bagaimana membangun kepercayaan kita sama Tuhan. Bangun kepercayaan, bangun kekuatan. Ya kan? Jadikan Allah itu sumber kekuatan. Nanti-nantikan Tuhan. Bahasa roh, ngomong, bernubuat untuk diri sendiri. Itu kan saudara, itu strategi-strategi semua kita belajar. Itu latihan untuk berperang. Katakan amin saudaraku. Kristen harus bisa berperang. Kalau saudara bisa berperang dan saudara menang, disitulah saudara dapatkan apa? 3 hal. Raja-raja zaman perjanjian lama itu perang, saudara, selalu perang. Siap pergantian tahun mereka harus perang. Kalau nggak perang, wilayahnya dia akan diperangi. Makanya dia harus siap terus. Saudara siap. Caranya gimana? Kalau kita menang perang 3 kan? Pertama kita dapat apa? Tawanan. Kalau kita bicara jiwa-jiwa kita bisa dipakai untuk diberkati lewat hidup kita. Katakan amin. Lewat peperangan kita, peperangan rohani kita itu apa? Mungkin kita ngalami kegagalan dalam keuangan, kegagalan di dalam sakit penyakit. Lalu kita bisa disembuhkan, ngalami kemenangan. Dampaknya apa saudara? Kita punya otoritas untuk menguatkan orang, melayani orang-orang yang punya masalah yang sama dengan, yang sedang memiliki masalah yang sama dengan kita. Kita bisa doakan, kita bisa nasihati. Akhirnya mereka juga ngalang. Itu yang namanya tawanan. Yang kedua, setiap raja yang menang perang, panglima menang perang, selain dapat tawanan, kedua dapat apa? Jarahan. Jarahan itu bicara apa? Kekayaan. Saudara, setiap kali masalah-masalah timbul dalam hidup kita, kalau kita bergantung Tuhan, bergantung firman Tuhan, bergantung kuasa Tuhan, bergantung daripada sesama orang-orang Kristen bergaul. Dengar baik saudara, kita ini akan, kalau kita menang, itu kan kita tambah pinter, tambah bertumbuh imannya, tambah dewasa, sudah bisa menang atasi, ada selesai. Artinya apa saudara? Semakin besar masalah, kita bisa selesaikan masalah kita atau masalah orang lain, semakin besar upah yang kita terima. Saudara, makanya saya bilang, gak usah kejar untuk cepat jadi kaya.
Tapi biarlah minta supaya jadi orang yang dapat dipercaya. Bukan cepat kaya, tapi jadi orang yang dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Yang mengerti kata amin saudara. Untuk saudara bisa dipercaya, saudara harus jadi orang yang cerdas, yang pinter, yang bisa, yang bijak, yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Dan di sini kan makanya harus ada jubah dulu. Kalau nggak ada jubah mau pakai ikat pinggang gimana? Pasti saudara dibilang orang apa? Bayangin telanjang nggak pakai baju tapi pakai ikat pinggang, kan nggak mungkin. Pakai jubah dulu. Jubah itu hati baru, roh lahir baru. Kedua, saudara baru bisa baca firman, dengar pengajaran firman, itulah ikat pinggang kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa kita terus belajar berperang secara efektif. Tuhan telah memberikan kita pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan setiap hari kepada kita. Tuhan berkata, aku akan mengikatkan dan menguatkan ikat pinggangmu. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera akan membuat iblis berada di bawah telapak kaki kita. Katakan amin. Itu yang pertama. Ikat pinggang. Saudaraku, fungsi ikat pinggang pertama adalah tempat untuk naruh pedang. Ini pedang bicara pedang, roh bicara firman. Yang kedua, saudara itu apa? Ikat pinggang adalah tempat untuk menaruh kantung uang atau dompet. Saudara, ada banyak artis, olahragawan, selebriti, atau mungkin juga pengusaha yang bisa menghasilkan banyak uang. Tapi beritanya mereka tuh jatuh miskin di masa tua. Kenapa? Kenapa saudaraku? Alasannya karena apa? Mereka ini tidak mengelola uang dengan benar. Kalau kita istilahnya perumpamaan ini, khotbah ini adalah mereka ini gak punya ikat pinggang kebenaran. Gak ada tempat untuk taruh kantong uang. Artinya gak bisa kelola uang. Kalau kita gak ada tempat untuk naruh uang, uang itu kececer. Jadi kalau kita bisa mengerti bagaimana berperang di dalam hidup kita, kita bisa bekerja berdasarkan hikmat Tuhan, bisa dapat uang. Kita juga harus bisa mengerti bagaimana mengelola uang dengan benar. Saya mau jemaat daripada menara doa, saudaraku, menjadi saudara berikat pinggangkan kebenaran. Salah satunya saudara punya tempat, ada tempat untuk saruh uang itu. Taruh daripada kebenaran firman. Ini adalah uang. Bagaimana sih? Ada beberapa prinsip. Saya mau ajar sedikit, saya mengulang apa yang saya pernah khotbah tentang mengelola uang, saudaraku. Bagaimana sih mengelola keuangan dengan benar? Pertama, coba saudaraku, ini pastikan saudara ini kalau keuangan pribadi keluarga atau saudara punya toko harus ada catatan. Saudara harus buat catatan keuangan dengan baik. Seperti saudara buat catatan khotbah dengan baik, dengan rapi. Buatlah catatan keuangan dengan rapi. Maksudnya apa catatan keuangan yang rapi apa? Apa-apa saja yang menjadi milik saudara. Saudara punya uang berapa, ada di mana, di bank apa, tulis saldonya berapa. Saudara punya emas berapa. Bukan maksudnya emas tuh, maksudnya emas batangan, bukan emas. Emas gitu, bukan. Iya kan, ya saya tahu lah emasnya banyak gitu saudara. Tapi maksudnya emas itu. Mungkin ada berapa kilo, berapa ton atau berapa kilo. Atau berapa gram gitu maksud saya. Saudara punya aset-asetnya. Catat. Kepada siapa saudara berutang. Berapa jumlah utang yang harus dibayar. Kapan jatuh temponya. Saya pernah nasehatin kalau saudara punya utang. Usahakan coba di daftar utangnya. Saudara taruh utang yang paling kecil nilainya. Nomor 1. Supaya gampang untuk cepat lunasin yang kecil. Kecil cepat lunasin. Supaya gak kelihatan kalau yang besar udah, yang kecil yang gak kebayar. Kecil lama-lama dikit. Harus ada catatan berapa utang kita, berapa aset kita, berapa uang kita. Lalu apa saja sih jenis pendapatan kira-kira yang saudara miliki. Setelah itu nanti uang ini larinya kemana aja. Kira-kira akan lari kemana aja. Itu yang pertama namanya prinsip akuntansi. Yang kedua adalah kita harus perlu membuat catatan
rencana belanja dan pengeluaran. Maksudnya adalah, ini prinsip apa? Budgeting. Saudara harus tahu, nih harus bayar listrik rata-rata sebulan. Itu yang pembayaran yang pasti yang gak bisa dihindari. Listrik lah, air lah, telepon lah. Bayaran uang sekolah. Saudaraku, apa? Mungkin kontrakan rumah atau cicilan-cicilan KPR dan lain sebagainya. Itu saudara harus daftarkan berapa sih sebenarnya. Sama makan, ya kan? Dengan berapa penghasilan kita. Setelah itu, saudaraku, pastikan yang ketiga. Kalau saudara mau ngelola yang baik ini. Kenapa kok artis ini, pengusaha banyak yang kok nggak jadi susah di masa tua? Karena sejak dari masa muda tidak menyisihkan penghasilan. Kita harus sisihkan penghasilan untuk jadi apa? Tabungan dan investasi. Ya, harus ada di saudaraku. Ini saya ngomong dulu dah teorinya, saudaraku. Kalau mau berdebat mah gampang. Kalau soal berdebat gampang. Mungkin mau debatnya Pak, boro-boro mau nabung. Ya kan, makan aja gak cukup, itu udah urusan nanti. Sekarang nih teorinya dulu kasih tahu. Yang ngerti katakan amin. Nah ini saudaraku, ya kan. Ini kayak misalnya dulu saya pernah bicara. Kan kita kan juga mau anak kita. Kita tahu anak kita nih 10 tahun lagi akan kuliah. Butuh uang kuliah 120 juta rupiah. Jadi setahun kita harus kumpulin duit berapa? Saudara sudah tahu berapa duit? Setahun 12 juta. Setahun. Sebulan harus kumpulin duit berapa? 1 juta. Sehari harus kumpulin duit berapa? 30 ribu. Jadi kalau saudara mau punya uang 120 juta 10 tahun depan, mulai hari ini sisihkan uang 30 ribu rupiah. Katakan amin saudaraku. Katanya tuh gak ada ya, saya baru baca tuh artikel dari seorang ahli keuangan. Tidak ada istilahnya asuransi pendidikan, gak ada. Yang bilang 10 tahun lagi nanti akan cair. Nanti pas 10 tahunnya cair, katanya. Itu kan, ya istri saya juga ikut. Rupanya pas 10 tahun dicek, misalnya 1 tahun kita nabung 12 juta, 10 tahun harusnya 120 juta kan kita dapat minimal. Ya enggak. Dapatnya berapa? Ya 50 juta. Lalu dia bilang, kan itu kan premi asuransi jiwanya. Ini nih. Untuk aku berangkat ke Eropa. Pakai itulah. Jadi saudaraku, saudara harus nabung. Saudara harus nabung. Sisihkan ya. Asuransi ada investasi. Tergantung investasi. Kalau investasi tidak hilang. Itu akan berkembang. Tapi kalau misalnya udah premi yang habis. Kan ada, kadang-kadang kita tahu, wah kok ya kayak misalnya yang uang habis yang angus untuk berobat, asuransi berobat, ya kan kita harus bayar. Satu tahun misalnya 10 juta, ya kita pakai, kita untung, nggak pakai, angus, kita nggak bisa ambil balik. Saya bisa mengerti posisi saya sini, artinya nggak bisa itu. Makanya kita harus tahu keuangan. Maksudnya berikat pinggangan kebenaran, ikat pinggang kebenaran. Saudara jangan sampai harus ngerti tentang keuangan. Mau investasi asuransi, reksadana, saham. Kalau investasi di kasino itu bukan investasi saudara. Itu judi. Itu bukan investasi ya kan saudara. Itu lain lagi. Ya kan? Yang keempat saudaraku. Kita harus bisa menyisihkan uang kita. Dan mengembalikan ya kan milik Tuhan berupa persembahan persepuluhan. Di mana kita mendapatkan makanan rohani. Katakan amin. Jadi yang kedua, saudara, ikat pinggang ini adalah saudara itu apa? Untuk supaya kita bisa mengelola keuangan. Katakan amin. Seorang yang dapat kunci Daud, punya otoritas. Dilihat saudara, orang ini bisa gak kelola uang dengan baik. Tuhan tidak akan pernah bisa percayakan seseorang untuk satu harta yang sesungguhnya. Kalau dia tidak bisa mengelola harta milik orang lain. Atau yang namanya mamon. Yang tidak jujur. Kalau kita gak bisa ngelola uang, Tuhan gak akan pernah bisa percayakan sesuatu yang lebih lagi. Saya bisa ngerti dikatakan amin. Saya melihat ya saudara, para hamba-hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk satu pelayanan yang besar. Saya perhatikan pada saat mereka benar mengatur keuangannya, maka Tuhan percayakan satu pengurapan untuk jiwa-jiwa, untuk hikmat dan juga untuk keuangan. Katakan amin.
Kalau hamba Tuhan ini seperti ini, apalagi ini di masa susah seperti ini. Saudaraku, ini perlu yang namanya satu pengurapan. Pengurapan apa? Kunci Daud. Katakan amin saudara, ini perlu kita minta. Yang terakhir, ikat pinggang orang Romawi. Di bagian tengahnya ada baja, besi tipis seperti dipilin untuk melindungi apa? Alat produksi atau aurat. Ketika Tuhan mengikat dan menguatkan kita dengan ikat pinggang kebenaran, hal itu berarti Tuhan memberikan kita karunia Roh Kudus untuk apa? Melindungi alat reproduksi kita. Supaya kita bisa menghasilkan banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa malam ini saudara yang mendengarkan. Saudara adalah orang-orang yang punya jubah kebenaran. Tuhan selalu berikan hati yang baru, roh yang baru. Saudara dapatkan yang namanya jubah kelahiran baru. Jubah kebenaran itu. Saya berdoa saudara juga mendapatkan ikat pinggang kebenaran. Saudara suka akan firman. Saudara suka memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Saya suka memperkataan firman Tuhan. Saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Yang mau katakan amin. Orang yang punya integritas, jujur dan tulus, otentik. Kalau kita bisa ada seperti ini, saya percaya. Kalau kita hidup seperti ini, kita hidup dengan damai sejahtera dan sukacita. Inilah ya saudaraku, alasan dan dasar ya saudara, bahwa iblis akan tetap berada di bawah kaki kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang berikatkan ikat pinggang kebenaran adalah orang-orang yang bisa mengelola uang dengan baik. Bukan orang-orang yang serakah dengan uang. Bukan orang-orang yang cinta sama orang. Tapi dia tahu bahwa uang ini sebagai alat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Uang ini dia pergunakan untuk ibadah kepada Tuhan. Uang ini digunakan supaya banyak-banyak orang bisa ditolong oleh dia. Saudara Kristus, inilah orang yang berikat pinggang kebenaran. Dia ngerti apa yang harus dia lakukan. Bukan menjadi orang yang kikir, bukan menjadi orang yang serakah, tapi menjadi orang yang cermat, yang bijak untuk mengelola daripada uang ini. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga saudaraku, orang yang berikat pinggang kebenaran, dia bisa melindungi saudara alat reproduksinya sendiri. Katakan amin saudara. Dia jaga auratnya dia. Karena inilah tempat daripada apa? Pelipat gandaan. Saudara akan jadi besar. Saudara akan dilipat gandakan kalau saudara berikat pinggangkan daripada kebenaran. Malam ini saya percaya kuasa Allah sedang turun atas setiap kita. Sedang turun atas saudara. Dia akan memberikan kunci Daud. Supaya apa yang kau buka itu akan terbuka. Apa yang kau tutup itu akan tertutup. Saya percaya ini waktunya gereja bangkit. Anak-anak Tuhan bangkit dan menjadi terang. Mari kita bangkit berdiri.